dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dalam kuasa-Nya pagi hari ini. Kuasa yang membangkitkan semangat, kuasa yang membangkitkan iman di dalam kita. Saat ini kita akan dengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, hidupku ditentukan oleh perkataan-Mu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, benar Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu
berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, kalau kami boleh berada di awal tahun 2021 itu. Kami hanya bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena keberkatan Tuhan. Hari-hari yang sudah kami jalani, waktu-waktu yang sudah kami lalui, betapa Engkau Allah kami yang luar biasa, menyatakan janji dan kuasa-Mu bagi kami sebagai umat yang selalu berharap serta mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini, di hari yang pertama ini, kami akan siapkan wadah hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan di hari-hari yang akan kami jalani. Karena hanya firman-Mu yang memampukan kami, menguatkan kami untuk kami dapat melalui hari-hari ke depan. Terima kasih, urapilah hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba berkata-kata menurut ilhaman daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat tahun baru. Puji Tuhan ya. Tidak seperti biasa jemaat Tuhan ya, karena melihat kondisi ya atau sikon yang ada, biasa kita melaksanakan ibadah perpisahan dan penyambutan tahun baru. Tetapi hari ini kita boleh awali hari yang pertama, di minggu yang pertama, bulan yang pertama, dan di tahun yang baru. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara-saudara. Semua kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita membuka dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukan ayat tersebut, kita baca bersama-sama. Satu ayat saja sekali lagi. Ibrani pasal 13 ayat 8 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah melewati atau melalui tahun 2020. Tentu saja banyak yang kita alami, banyak yang kita hadapi, banyak yang menimpa hidup kita, apakah itu berbicara tentang senang ataupun susah, sakit maupun sehat, diberkati atau belum diberkati. Itulah realita hidup atau kenyataan hidup. Saya dan saudara-saudara berada di dunia yang tidak menentu. Ya, banyak orang yang tidak mampu memprediksi sesuatu. Hari ini berbeda dengan besok. Hari besok berbeda dengan hari selanjutnya. Itulah keadaan dunia yang selalu berubah-ubah. Tetapi coba kita melihat apa kata nas firman Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Katakan amin. Dengan kata lain bahwa dunia ini bisa berubah, zaman bisa berubah, keadaan bisa berubah. Tetapi Alkitab menegaskan dengan saksama bagi saya dan saudara-saudara, pada hari ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, bahwa Yesus
Kristus itu tetap sama. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan dikatakan baik kemarin. Nah, berarti kemarin itu tahun 2020. Nah, hari ini di tahun yang baru. Lalu selanjutnya dikatakan sampai selama-lamanya. Jadi saya mengatakan seperti ini. Bagaimana mau sampaikan? Dari awal penciptaan langit dan bumi sampai dengan berakhirnya alam semesta ini, Yesus itu tetap sama. Tidak pernah berubah. Ya, saya katakan tadi bahwa dunia ini berubah. Musim berubah. Tadi kan lagu sudah dinyanyikan. Ya, situasi politik, ekonomi bisa berubah. Bahkan kita bisa melihat ternyata benar bahwa itulah kondisi dunia yang kita hadapi, bahwa dunia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Nah, hari ini saya dan saudara-saudara diarahkan oleh firman Tuhan melihat Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita, sebagai Raja kita yang kita sembah setiap waktu dan setiap saat. Ya, bahwa sama sekali Dia tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Saya akan menyampaikan beberapa hal bagi kita semua tentang pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang pertama-tama berbicara tentang penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah berubah dalam penyertaannya bagi saya dan saudara-saudara. Kita lihat poin yang pertama di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18. Maksudnya ayatnya yang ke-23. Sudah temukan? Saya akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Ya, ini yang tidak pernah berubah dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus ya diberi nama Immanuel, yang artinya atau berarti bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai umat-umat Tuhan. Bahkan saudara-saudara juga bisa membaca di dalam Matius pasal 28. Alangkah baiknya kita baca supaya komplit ayat ini menegaskan tentang penyertaan Allah bagi kita semua. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ini Allah kita, Allah yang hebat. Ya. Allah yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah Kristus Yesus. Di dalam pembacaan tadi di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23, bahwa makna atau arti daripada Immanuel itu adalah Allah menyertai. Ya. Jadi sejak kelahiran Kristus, warta ini sudah disampaikan kepada dunia bahwa bagi siapa yang percaya kepada Kristus yang lahir ke dalam dunia ini, maka Kristus Yesus akan
akan menyertai orang itu. Ya. Yesus Kristus akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan kita melihat sangat jelas Alkitab katakan di dalam Matius pasal 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi ini follow up-nya, lanjutannya. Ya. Jadi kelahiran Kristus memberikan warta atau berita sorga bahwa Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, Allah menyertai umat-umat Tuhan sampai kepada akhir zaman. Ya. Nah, penyertaan Allah ini bagi orang-orang yang melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Ya, kita kan mau diajar Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang mau dididik oleh Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang mau diajar oleh Tuhan dengan kaidah-kaidah Tuhan, dengan norma-norma surgawi, dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita untuk kita praktekkan selagi kita hidup. Karena saya sudah sampaikan tadi dalam pendahuluan bahwa dunia ini selalu mengalami perubahan, saudara-saudaraku. Situasi, kondisi, musim berubah-ubah. Nah, kalau kita ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam Kristus, sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus untuk kita praktekkan, maka Alkitab mengatakan, maka penyertaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan daripada Allah sebagai Immanuel itu, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sampai selama-lamanya, kalau menunjuk kepada pribadi-pribadi saudara, sampai hayat saudara, sampai hayat kita. Ya kan? Siapa sudah tahu? Ayo, siapa di sini berani angkat tangan mengatakan, oh Pak Gembala, saya habis hayat saya ini, bulan ini, tahun ini, tanggal begini. Enggak, kita belum tahu. Ya, siapapun manusia tidak pernah tahu sampai akhir hayatnya, dia belum tahu. Tetapi yang harus kita ketahui di sini, bahwa ternyata Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman, berbicara tentang sampai akhir hayat kita. Ya, betapa indah dan betapa luar biasanya bila mana kehidupan kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk kita merespon dengan serius, merespon dengan sungguh-sungguh tentang Allah Immanuel itu, harus ada yang menguasai hidup kita ini. Harus ada yang memotivasi hidup kita ini. Amin. Ya. Yaitu pribadi daripada Allah, berbicara tentang roh Allah. Mengapa demikian? Karena kalau ada keraguan-raguan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, bagaimana kita bisa merasakan, meraih penyertaan dan perlindungan Allah bagi kehidupan kita semua? Ya. Dunia ini tidak ada kepastian, dan itu kita sudah tahu. Nah, banyak orang punya persepsi, punya pemikiran, karena dunia ini tidak ada kepastian, maka di dalam hatinya banyak keraguan-raguan. Dia ragu melangkah, dia takut melangkah, ya kan? Anak-anak Tuhan harus selalu berani mengambil risiko. Katakan amin. Ya, harus berani dong. Ya. Kalau kita umpamanya berbicara tentang kesuksesan, kalau kita ingin sukses, kita harus berani mengambil satu resiko atau konsekuensi. Bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan kalau kita tidak berani melangkah? Nah, saya katakan bahwa tahun 2021 ini kita belum tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Tetapi ini yang sedang kita hadapi. Kita harus mengambil resiko itu. Kita berani menghadapi itu. Konsekuensi yang harus kita hadapi, kita harus lawan, kita harus hadapi bersama-sama. Mengapa demikian? Karena ada Immanuel. Ya, ada Allah
yang senantiasa menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Poin yang pertama, di dalam kehidupan Allah yang menyertai kita sebagai Allah Immanuel, dinyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Coba kita membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 16 bunyinya begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Nah, siapa yang menyertai kita? Roh. Ya. Kan kita sudah tahu, ya, fase-fase atau peristiwa-peristiwa di mana Kristus Yesus sudah naik ke surga. Nah, perhatikan ayat ini berkata bahwa, ya, aku akan minta kepada Bapa. Ya. Jadi Immanuel itu sebagai Allah yang menyertai, dia akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan ayat 17, yaitu Roh kebenaran, atau Roh Allah, atau Roh Kudus. Nah, selalu Pak Gembala memberikan saran dan nasihat kepada jemaat-jemaat Tuhan, betapa pentingnya gereja itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, betapa pentingnya kita berjalan bersama-sama dengan Roh Allah yang besar, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang berkuasa. Karena memang benar gereja butuh Roh Allah di hari-hari ini. Ya, kalau gereja mulai kehilangan Allah, gereja mulai kehilangan jalan, kita butuh Roh Kudus sebagai penolong. Dia yang akan menyertai kita. Supaya apa? Tujuannya supaya kita sebagai manusia Kristus tidak mudah tersesat. Ya, coba saudara bayangkan, saudara baru pergi ke kampung, baru kali itu, lalu tidak ada rambu-rambu, kita nggak tahu ini mau kemana, ya. Tidak ada petunjuk, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang nolong kita, ya. Pertanyaannya, apakah kita tidak akan tersesat? Betul nggak? Kita akan mudah tersesat. Tapi kalau ada yang nolong kita, kasih tunjuk, kasih arah, ada rambu-rambu yang mengarahkan kita kepada alamat yang akan kita tuju, kita bisa selamat. Sama juga dengan kita. Alamat yang sedang kita tuju yaitu surga. Siapa yang kasih tunjuk jalan ke surga? Roh Kudus. Katakan amin. Dia akan tunjuk ini jalannya, yaitu Immanuel sebagai Allah yang menyertai. Jadi Roh kebenaran atau Roh Kudus atau Roh Allah ini, dia yang akan memberikan petunjuk bagi kita untuk kita bisa sampai kepada alamat yang benar, bukan alamat yang salah. Amin. Kita bisa sampai ke alamat yang benar, dan alamat itu tempat kediaman Allah Immanuel. Alamat itu adalah tempat kediaman Kristus. Sekarang Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itulah alamat kita sebenarnya. Nah, kita masih di dunia ini supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah jalan. Berarti kita minta Tuhan, tunjukkanlah petunjuk-Mu yang benar. Dan petunjuk yang benar yaitu Roh kebenaran. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia, saudara-saudara, ya, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia, perhatikan, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam saya. Coba saudara, ya, mari kita memiliki pikiran daripada Kristus. Kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Oh, ternyata Roh Allah mau berdiam di dalam saya. Roh Allah mau menguasai hidup saya. Dan Roh Allah itulah yang akan membawa saya kepada alamat yang benar. Tidak salah alamat. Kalau salah alamat ya udah neraka.
tapi alamat kita bukan di sana. Amin jemaat Tuhan. Di tahun yang baru saudara terus tetap optimis. Tuhan, kalau saya mau melalui tahun 2021 ini, karena saya punya alamat yang pasti, di mana di sana engkau tinggal, di mana di sana engkau berada, di mana di sana engkau sedang menunggu saya. Coba kalau kita jemaat berpikir begitu ya, selalu saya sebagai hamba Tuhan juga berpikir, oh Tuhan, engkau sedang menunggu saya. Amin jemaat Tuhan. Ya, Tuhan, engkau sedang menantikan saya. Berarti selagi kita hidup di dalam dunia yang kacau ini, dunia yang tidak menentu ini, kita butuh pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Supaya apa? Kita terus berdoa, Tuhan, supaya saya nggak salah jalan. Ya, kami sebagai hamba Tuhan berpikir begitu juga. Supaya Tuhan kami tidak salah jalan. Sebab kalau salah jalan, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menyertai. Salah jalan, salah alamat. Tetapi hari ini perhatikan baik saudara-saudaraku, Allah kita tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan Dia perlihatkan bagi kita lewat firman-Nya bahwa ada roh kebenaran itu. Ya, ada roh Allah yang besar itu, dan roh Allah itulah yang akan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita semua. Oleh sebab itu jangan ragu. Amin. Apalagi jangan kita tawar hati menghadapi situasi-situasi ke depan nanti yang sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Yakinkanlah dirimu benar-benar bahwa ada roh kebenaran dalam hidup saya. Ada Roh Kudus yang akan melindungi, yang akan menyertai supaya saya sampai ke alamat yang benar, di mana di sana ada Kristus Yesus yang sedang menanti-nanti saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.